Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin melaksanakan praktikum teori konseling modern dengan pendekatan threat and vector. Jadi di sini saya Herninda Salma Ayuni dengan NIM K3120028 sebagai konselor dan teman saya Nifana Fitriana dengan NIM K3120026 sebagai observer. Dan saya Golda Safira Indrasari NIM K3120024 sebagai konseling. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait deskripsi permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Jadi siswi bernama Golda Safira Indrasari ini merupakan siswi kelas 11 MIPA 5. Dia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh karir taruni akademik Angkatan Laut. Namun ibunya itu mengalami kekhawatiran kepada Golda karena Golda sendiri ini merupakan anak pertama dan satu-satunya di keluarganya, dan adiknya merupakan adik laki-laki. Jadi ibu itu merasa khawatir apabila Golda berada di luar kota dan menempuh pendidikan fisik yang berat, dan ibunya ini berkeinginan untuk Golda melanjutkan karir sama seperti ibunya, yaitu kedokteran gigi atau kedokteran umum. Dan sebenarnya ayah Golda ini tidak masalah dan bisa nanti opsinya itu ada Golda bisa mengikuti pendidikan kedokteran terlebih dahulu, setelah itu mengikuti pendidikan tentara. Baik, selanjutnya tujuan dari konseling ini yaitu yang pertama Tujuan dari konseling ini yang pertama adalah self clarification, yaitu kejelasan diri. Jadi diharapkan nanti konseling yaitu Golda mengalami kejelasan dari permasalahan yang dihadapinya. Lalu selanjutnya self understanding, yaitu pemahaman diri, di mana konseling yaitu Golda diharapkan dapat memahami kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya untuk yang berkaitan dengan karir tersebut. Selanjutnya self acceptance, yaitu penerimaan diri, diharapkan nanti konseling yaitu Golda dapat menerima dirinya terkait pilihan karir yang ia pilih nanti. Selanjutnya self direction, yaitu pengarahan diri, diharapkan nanti konseling yaitu Golda mampu mengarahkan dirinya terkait pilihan karir yang ingin dia pilih. Selanjutnya self actualization, yaitu aktualisasi diri. Jadi diharapkan dari permasalahan yang dialami oleh Golda terkait pilihan karir itu, nanti Golda dapat mengarahkan dan menemukan solusi dari masalahnya untuk masa depan konseling. Sekian, selamat menyaksikan.
asas keterbukaan. Jadi Mbak Golda bebas menceritakan apapun yang ingin Mbak Golda ceritakan ya. Jadi nanti Ibu akan mendengarkan semua. Jadi Mbak Golda tidak perlu khawatir dan menyembunyikan apapun dari Ibu. Insya Allah Ibu akan mendengarkan semua cerita Mbak Golda. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Enggak sih Bu, udah paham. Ya baik. Oke, sesuai dengan asas-asas tadi ya Mbak Golda, dan ini Ibu ada lembar inform konser. Ini lembar persetujuan Mbak Golda untuk melaksanakan konseling hari ini dan menjamin kerahasiaan cerita yang Mbak Golda sampaikan kepada Ibu. Bisa ditandatangani ya, bisa dibaca terlebih dahulu juga terkait isi dari pernyataan ini. Oke Bu. Tanda tangan ya Bu? Iya. Udah Bu. Ya, terima kasih Mbak Golda. Jadi dengan ditandatangannya lembar inform konser ini, jadi Mbak Golda tidak perlu khawatir ya dengan apa yang Mbak Golda ceritakan. Insya Allah akan Ibu rahasiakan sebaik mungkin. Oke Bu. Ya. Oke, selanjutnya kita sepakati dulu ya waktu konseling ini. Untuk sesi konseling ini akan dilaksanakan sekitar 40 sampai 45 menit dan Ibu harap dengan waktu tersebut, dengan waktu sekitar 40 sampai 45 menit itu nanti Mbak Golda bisa memaksimalkan, kita bisa memaksimalkan sesi konseling ini dari permasalahan yang Mbak Golda alami dan solusi-solusi nanti yang akan Mbak Golda ambil dan akan Mbak Golda pilih. Begitu ya Mbak Golda? Iya Bu. Ya baik. Siap. Ya selanjutnya karena Mbak Golda sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau? Enggak sih Bu. Ya. Baik. Jadi Mbak Golda ini kemarin sudah ya Ibu ingin melaksanakan konseling hari ini dan alhamdulillah kita sudah laksanakan ya. Jadi permasalahan Mbak Golda apa yang menyebabkan Mbak Golda menghubungi Ibu? Masalah itu sih buat sekolah lanjutan habis lulus SMA ini loh Bu. Saya itu bingungnya tuh kan saya ikut paskibra ya Bu. Kayak saya tuh suka gitu dengan paskibra kan rapi, terus juga saya tinggi kan, jadi saya ya suka sama paskibra. Di Bantara Pramuka kan juga baris-baris juga ada kan Bu gitu. Nah saya jadi tertarik buat memanfaatkan itu loh, kan kayak saya udah terbiasa panas-panasan, terus ibaratnya tuh saya merasa fisik saya tuh kuat gitu loh Bu. Nah jadi saya tuh nggak lemah gitu kan. Jadi karena ayah saya tuh tentara kan Bu, AL laut, terus saya tuh tertarik, kepengen gitu buat kayak ayah aku, jadi taruni di AAL di Surabaya itu Bu. Nah tapi saya tuh masih bingungnya tuh kan saya pernah ngobrol sama ibu. Nah tuh ibu saya tuh nggak seneng gitu loh Bu, wajahnya tuh kayak nggak mau kalau aku di AAL gitu jadi taruni. Katanya jangan berat gitu kan, tapi saya nggak mudeng. Maksudnya berat tuh gimana, kan aku rasanya tuh fisik ya aku aman gitu, lari gitu saya bisa Bu, olahraga gitu juga saya bagus. Tapi kata ibu tuh jangan deh, jangan gitu. Nah tapi saya masih sampai saat ini ya Bu, ini udah kelas 11, saya tuh masih kepikiran gitu buat jadi taruni AL itu, pengen banget. Nah saya juga pernah ngobrol ke ayah tuh, kata ayah sih nggak apa-apa, maksudnya ayah nggak menunjukkan kesan yang negatif atau jangan gitu kayak ibu, enggak. Aku tuh ya oke-oke aja gitu. Nah terus itu kan aku cerita dari kelas 10. Nah terus pas naik kelas 11 tuh cerita-cerita juga gitu kan, maksudnya masih dalam topik yang sama, cerita ke ibu gitu ya. Ibu masih menunjukkan kesan yang enggak gitu loh, nggak mau kalau aku jadi taruni AL gitu. Malahan kemarin terakhir
ngobrol ini sama ibu kemarin sebelum masuk kelas 11 itu, sebelum kenaikan itu ibu aku bilangnya katanya mending kamu kedokteran aja atau enggak kedokteran gigi gitu kan. Ibu aku tuh dokter gigi kan. Jadi aku tuh kayak bingung gitu. Kalau aku nggak pernah sama sekali tuh kayak dari kelas 10, dari SMP, dari SD tuh gak pernah kepikiran buat jadi dokter gitu. Walaupun aku sering lihat, bukan sering lah ya Bu, tiap hari gitu lihat ibu aku praktek gitu, tapi aku nggak pernah kepikiran atau nggak tertarik sih. Aku lebih tertariknya tuh kayak ayah gitu, ngikutin ayah. Nah, ibu aku bilang gitu Bu, katanya kedokteran gigi aja atau kedokteran umum gitu. Terus kan aku mikir kedokteran gitu ya, sampai saat ini jadi kepikiran gitu loh Bu di otak aku nanti mau apa gitu, mau perjuangan yang mana gitu, masih bingung gitu loh Bu. Jadi permasalahannya Golda ingin ke Taruni AAL, tapi ibu masih keberatan gitu ya. Dari ayah tidak masalah ya tadi? Ayah sih nggak ngasih komentar apa-apa, cuma kayak oke gitu sih. Ya, dari Mbak Golda sendiri tahu nggak alasan spesifik kenapa ibu tidak mengizinkan Mbak Golda untuk mengikuti Taruni AAL? Kemarin sih bilangnya tuh karena kan aku anak pertama, pertama perempuan dan satu-satunya gitu loh Bu. Aku punya adik cowok. Nah terus kata ibu aku tuh, kamu tuh perempuan gitu kan. Ibu tuh nggak tega kalau anak perempuan itu keras kan, di tentara kan didikannya kan keras. Terus jauh kan Bu. Aku di Solo, itu AAL di Surabaya. Jadi kayak nggak tega gitu loh, anaknya keras pendidikannya, terus jauh gitu. Kalau kata ibu kan kalau kedokteran gigi itu kan bisa di UNS, ada kedokteran atau enggak kedokteran gigi Undip kan Semarang ada kayaknya Bu, pokoknya masih Jawa Tengah gitu lah. Kalau AAL kan Surabaya, Jawa Timur di sana gitu. Jadi katanya nggak tega gitu, jauh terus keras gitu loh Bu pendidikannya. Tapi ibu aku tuh bilangnya itu sih kalau bisa ya di Jawa Tengah aja gitu. Jawa Tengah kan juga yang bagus kan juga ada banyak gitu kan Bu, mau yang negeri apa yang swasta gitu. Terus aku nanya, nah kenapa kok gitu Bu, maksudnya kenapa ibu merekomendasikan aku buat kedokteran atau kedokteran gigi gitu kan. Apa karena ibu dokter gigi jadinya kepengen aku juga jadi dokter gigi gitu. Terus kata ibu aku ya itu sih alasan utamanya gitu. Tapi selain itu kata ayahku juga udah tahu kan yang aku cerita ke ibu aku itu. Kata ayahku ya bisa aja kalau habis lulus dokter gigi atau dokter umum gitu nanti tuh bisa daftar jadi tentara, itu ada jalurnya gitu Bu. Jadi kata ayahku nanti tuh jadi dokter atau dokter gigi di tentara gitu, jadi namanya dokter tentara katanya gitu. Dan ibu aku pas ayah aku bilang kayak gitu tuh oke gitu, maksudnya mukanya nggak cemberut gitu loh, kayak oh gitu. Mukanya kan itu ngomong bertiga kan Bu pas malam-malam gitu. Terus aku cuma diem karena kan aku masih mikir gitu, masih belum paham yang dimaksud sama ayah gitu. Terus juga oh gitu ya gitu. Terus ya sampai saat ini walaupun ini udah mau UTS ya Bu, kan itu kan obrolannya kan udah 2 bulan yang lalu. Itu tuh masih terngiang-ngiang gitu loh Bu. Apalagi kan UTS kan ntar kan nilainya, maksudnya saya juga harus mengontrol nilai gitu kan Bu. Aku tuh nggak mau nilai aku tuh turun. Nah tapi di sisi lain aku tuh kepengen buat jadi tentara karena maksudnya aku tuh butuh
persiapan fisik gitu loh Iya. Bu. Kan aku udah baca syarat-syaratnya gitu kan. Tapi kalau buat latihan fisik, lari, renang, terus aku sukanya lari sih Bu, kayak lari renang. Terus kalau yang gym gitu jarang sih, seringnya lari sama renang, terus push up, pull up gitu. Nah tapi di sisi lain aku juga nilai aku selama sekolah ini gak boleh turun gitu kan, aku tuh nggak mau nilai aku turun gitu. Nah makanya ini pas mau detik-detik UTS ini tuh masih terngiang-ngiang itu gitu loh Bu, terngiang-ngiang obrolan yang waktu kemarin itu pas naik kelas 11. Ya, jadi ada pembicaraan ya antara Mbak Golda, Bapak sama Ibu terkait itu. Ya, Ada. Selanjutnya, apakah Mbak Golda, keinginan Mbak Golda ini ke Taruni AAL ini kan sudah berbicara nih dengan Ibu. Itu kan Ibu kurang setuju ya, apakah itu menimbulkan konflik atau gimana? Waktu itu sih cuma diem-dieman gitu Bu, karena kan pas Ibu pertama kali aku cerita ke Ibu tentang itu tuh Ibu langsung mukanya say no gitu kan. Aku kan terkejut gitu kan harapan aku ngomong Ibu aku seneng gitu, kayak atau mendukung gitulah. Itu aku tuh langsung menunjukkan maksudnya muka yang gitu loh. Aku nggak tahu itu faktor karena emang murni Ibu aku nggak setuju atau emang Ibu aku lagi ada masalah sama orang, lagi marah gitu, jadi ngefek ke pemberian respon beliau ke aku gitu. Kalau aku tuh kok Ibu aku gitu kan. Terus abis itu kan aku diem kan, terus Ibu aku ngomong tuh, ini perempuan jangan sekolah di situ tuh keras gitu. Ngomongnya tuh agak kayak ngegas gitu loh Bu. So aku kan diem kan, aku dengerin. Terus beliau ngomong lagi kayak jauh juga Surabaya gitu. Terus aku jadinya masih diem tuh, diem, aku nggak berani ngomong. Terus aku cuma udah sana belajar aja dulu yang benar gitu. Itu kan kelas 10 kan, pas pertama kali ngomong tuh kelas 10 yang benar itu kan juga masih lama gitu. Ada kelas 11 dulu, 12 dulu gitu kan. Terus oh ya udah, tapi kan saat itu aku tuh kaget gitu loh Bu melihat respon Ibu aku yang kayak gitu. Sementara beberapa hari sebelumnya aku pernah kayak ngobrol-ngobrol sederhana, bukan sederhana sih, maksudnya ngobrol santai gitu ya sama ayah aku tuh ya oke gitu loh, mukanya tuh nggak kayak Ibu aku. Jadi pas itu tuh aku tuh kaget gitu loh, jadi aku diem-dieman kan sama Ibu aku. Habis itu pas udah bilang udah sana belajar aja dulu yang benar gitu, aku langsung aku nggak ngomong sama sekali. Terus aku langsung masuk ke kamar kan, diem. Terus Ibu aku juga nggak ke kamar sih, diem, bener-bener diem tuh sore-sore mau maghrib gitulah. Itu sih Bu, kok aku pikir tuh kayak kenapa malah jadi kayak masalah, kenapa malah jadi diem-dieman gitu sama ibu gitu. Berarti pada dasarnya itu Ibu khawatir ya, karena Mbak Golda itu anak pertama perempuan dan satu-satunya. Iya, adik aku cowok. Lalu untuk Taruni AAL ini Mbak Golda sendiri udah mencari tahu syarat-syaratnya ya? Udah Bu, kan waktu ibu aku bilang gitu tuh aku cari kan Taruni AAL gitu. Terus muncul syarat-syaratnya, terus itunya loh Bu, kayak tesnya apa aja, urut-urutannya gitu. Itu yang terbaru sih kemarin yang pembukaan tahun saat itu aku lihat, aku itu kan. Terus jadi aku udah tahu sih sekarang. Untuk biayanya apakah ada kendala atau dari mungkin ibu atau ayah ada permasalahan terkait biaya atau? Kalau biaya kayaknya enggak sih Bu, selama ini saya sekolah tuh enggak pernah ada masalah biaya buat sangu gitu, enggak ada sih Bu. Sesederhana uang sangu atau uang minta buku gitu tuh enggak. Jadi insya Allah kalau uang biaya dana itu
kayaknya nggak ada sih insya Allah Bu. Jadi untuk uang itu tidak ada masalah ya. Nah, untuk Taruni AL ini merupakan cita-cita Mbak Golda dari kecil atau waktu kecil itu Mbak Golda ada cita-cita lain gitu atau ada keinginan lain selain Taruni AL ini? Kalau itu sih, kalau pas kecil cita-citanya cuma tentara gitu. Kan lihat teman-teman ayah itu kan perempuan kan, ada tentara perempuan kan sedikit. Nah terus kayak bagus ya pakai bajunya rapi gitu kan. AL maksudnya angkatan laut itu kan warnanya biru, biru putih gitu, yang bajunya hijau gitu kan. Jadi tentara itu keren gitu kan. Udah sih cuma tentara gitu, SD SMP tentara. Terus pas SMP akhir tuh baru mulai mikir aku tentara mau tentara apa gitu. Terus aku cari tahu kan, karena tentara kan ada 3, ada darat, laut, sama udara. Terus karena ayah aku laut, jadi oh yaudah lah laut aja gitu, laut aja. Terus pas itu juga pas aku searching itu Bu, muncul kan kayak mau jadi tentara laut itu ada banyak gitu. Yang pertama itu Taruni. Taruni kan nanti lulusnya jadi perwira, berarti perwira laut. Terus ada juga Bintara, terus ada juga Tamtama. Kalau Tamtama itu buat cowok, cuma cowok. Kalau Bintara bisa perempuan juga bisa. Aku tuh tertariknya yang Taruni AL itu, yang AL yang perwira. Soalnya kan ayah aku juga dulu alumni situ Bu, AL. Cuma kan kalau laki-laki namanya Taruna, perempuan Taruni. Nah aku terus pas lulus SMP tuh gini, oh aku mau jadi tentara laut perwira gitu, berarti maksudnya ke AAL jadi Taruni. Terus itu mulai menentukan fixnya tuh pas lulus SMP itu kan ada jeda masuk SMA kan. Nah itu aku nganggur kan Bu, habis ujian tuh terus aku cari aku mau jadi apa gitu, cari tahu di Google, di internet gitu, buka-buka Instagram juga. Terus habis itu oh oke, Taruni AL nih gitu. Nah jadi pada intinya Mbak Golda itu dari kecil memang pengen jadi tentara ya, sampai baru nanti SMP akhir ini baru kepikiran untuk menjadi Taruni gitu. Cuma dari ibu keberatan karena takutnya itu terlalu berat untuk Mbak Golda yang perempuan ya. Sebelum lanjut, ibu mau ini memberikan self help. Ini lembar untuk kelebihan dan kekurangan Mbak Golda. Nanti Mbak Golda bisa isi kelebihan Mbak Golda apa saja dan kekurangan apa saja. Jadi ini nanti bisa membantu untuk sesi konseling lanjutan kita. Bisa diisi dulu ya Mbak Golda. Ini maksudnya Apa? Maksudnya kelebihan kekurangan apa Bu? Kelebihan kekurangan Mbak Golda yang Mbak Golda miliki dalam bisa juga berpengaruh dalam karir Mbak Golda kan. Oh ya paham. Kelebihan aku tadi, menurut aku itu sih, aku tuh fisiknya aman gitu loh. Jadi kalau buat masuk AL aku tuh bisa gitu. Aku nggak gampang sakit gitu loh Bu. Aku fisik aman, termasuk tinggi badannya aku juga cukup gitu karena aku nggak pendek. Itu menurut aku kelebihan sih. Terus kalau yang akademiknya kan AL juga ya tes akademik juga kan. Aku nggak bodoh-bodoh banget sih Bu. Aku masuk ini kok apa itu loh, berapa persen tuh ya, 40 atau 50%-nya mahasiswa eligible. Oh 40 ya, itu kan sering dikasih tahu kan yang masuk siapa aja gitu. Aku masuk, berarti kan aku sebenarnya pinter kan Bu. Pinter, aku tuh merasa aku tuh pinter. Nah, terus kelebihan apa lagi ya? Kekurangan aku apa ya? Aku kekurangan tuh maksudnya gimana Bu? Kekurangan Mbak Golda yang berkaitan dengan karir yang Mbak Golda pilih. Kekurangan apa sih? Paling itu tadi, kayak saya tuh kurang persetujuan gitu loh. Kurang persetujuan dari ibu. Dari ibu, kalau dari ayah
oke-oke aja. kurang sih, aku tuh ngerasa ini yang jadi kekurangan aku gitu. Jadi aku masalah gitu kan Bu. Terus apalagi ya, Terkait minat Mbak Golda, mungkin Mbak Golda lebih minat kemana dan kekurangannya itu tidak minat kemana? oh kalau itu sih sejauh ini aku masih minatnya itu masih pengen jadi tentara. Kalau kata ibu sama ayah tuh kan bisa kan tuh Bu, yang habis jadi dokter tentara. Itu masih kepikiran sih. Masih kepikiran, tapi juga masih kayak ragu gitu loh kan. Dari awal kelas 10 udah bayangannya ditaruh nih di Surabaya, terus jadi mahasiswa kedokteran gitu. Itu sih dia sibuk. Mbak Golda kan jurusan IPA ya. Nah, untuk masuk jurusan IPA ini kemauan sendiri atau ada suruhan dari ayah atau ibu? Oh, IPA itu karena kemarin nilai ujian saya bagus kan Bu. Jadi saya daftar sini ya otomatis IPA gitu. Saya nggak tahu dulu tuh saya nggak tahu IPA IPS gitu. Jadi cuma dikasih, oh nilai kamu segini bisa nih masuk IPA gitu. Terus kata ayah kalau ibu ya IPA aja gitu. Dikasih tahu bisa masuk IPA gitu gitu. Jadi masuk IPA. Terus emang iya masuk IPA Bu. Nah, untuk mata pelajaran yang ada di IPA sendiri nih, kan tadi ibunya Mbak Golda itu mengatakan kalau beliau ini ingin Mbak Golda melanjutkan pendidikan dokter gigi, kalau tidak dokter umum. Nah, itu kan bersangkutan dengan mata pelajaran di IPA ya, yaitu biologi, kimia, fisika, matematika. Nah, dari keempat mata pelajaran itu Mbak Golda ada masalah tidak? Kalau masalah sih nggak ada Bu, cuma di antara 4 itu nilai yang paling rendah itu saya fisika sih. Jadi kan 3 tuh, yang saya paling tinggi tuh biologi, matematika sih, kan gampang. Matematika paling tinggi, terus biologi, terus kimia, terus fisika. Tapi nggak ada masalah, cuma di antara 4 itu yang paling rendah berarti fisika. Fisika ya. Nah, Ibu Golda tahu nggak dari mata pelajaran yang Mbak Golda ini, Ibu Golda tahu nggak kalau misal Mbak Golda ini memiliki kekurangan di fisika ini, atau mengetahui kalau nilai Mbak Golda di matematika, biologi, fisika ini baik? Tahu sih Bu, kan yang ngambil rapot kan ibu aku terus. Jadi dia tuh kalau habis ambil rapot itu dibuka kan, dilihat kayak ini nilainya bagus gitu, terus dibandingin sama semester yang kemarin gitu meningkat. Kalaupun menurun tuh nggak anjlok gitu loh Bu. Misal berapa ya aku lupa, intinya misal dari 90 terus jadi 87 gitu kan, masih dekat lah ya Bu. Tuh rapot aku masih aman gitu sih. Itu apalagi buat mapel yang lain tuh juga aman sih. Paling kayak itu naik turunnya dikit lah Bu. Tapi yang paling rendah aku itu fisika. Di antara 4 itu. Mbak Golda pernah berpikiran nggak, Ibu Mbak Golda ada pikiran untuk memiliki keinginan Mbak Golda masuk pendidikan dokter gigi dan pendidikan itu dokter umum, itu karena faktor itu juga ada kepikiran nggak? Karena akademiknya Mbak Golda stabil di mata pelajaran ini. Iya sih, karena kan ibu aku tuh sering bilang, nah gini nih bagus gitu kan, bagus anak IPA, nilai IPA-nya tuh bagus gitu. Enggak, ya kan ibu aku pernah tuh punya temen, dan aku tuh anaknya IPA juga, tapi dia tuh IPA-nya itu nilainya tuh pas gitu loh Bu, dan curhat kan ke ibu aku, terus katanya kamu nanti jangan gitu bilang ke aku. Terus aku yalah oke, gampang. Kan dari mata pelajaran IPA Mbak Golda sendiri bagus ya. Nah, itu dari sudut pandang ibu yang mungkin karena melihat akademik Mbak Golda di mata pelajaran IPA yang dibutuhkan untuk pendidikan kedokteran tersebut baik, jadi mungkin keinginan ibu Mbak Golda itu semakin kuat untuk agar harapannya Mbak Golda nanti melanjutkan pendidikan ke kedokteran gigi mengikuti jejak ibu. Selain itu juga karena itu minim kegiatan fisik kan, dimana ya itu tadi kekhawatiran pertama ibu Mbak Golda, yaitu karena
takut Mbak Golda tidak kuat karena kan anak pertama perempuan begitu ya, apalagi Iya sih Bu. ya kalau jauh gitu, jauh dari orang tua begitu. Mm-mm. Lalu untuk ini persiapan akademik untuk Taruni Angkatan Laut ini, Mbak Golda sudah mencari materi apa saja? Apakah sudah Itu mencari? anu sih Bu, psikotes, kayak buku tebel itu loh, belajar Iya. itu. Terus mapel namanya sih katanya tes kemampuan akademik. Emang AL itu cuma buat anak IPA, AL itu cuma buat IPA, jadi otomatis ada itu. Iya. Matematika, fisika, kimia, biologi. Itu yang itu kan tes itu namanya apa, TKA. Terus ada juga yang psikotes. Psikotes tuh ngerjain tes-tes gitu Bu, kayak CPNS gitu. Itu sih itu Bu. Ya, Mbak Golda udah sering berlatih tentang itu. Kalau buat belajar kayak aku kan belum tahu kayak soalnya yang keluar apa gitu, tapi menurut aku itu ya sejauh ini cuma mempertahankan nilai aja sih Bu. Iya. Itu mempertahankan nilai. Aku kan nggak tahu ya belajar gitu. Jadi kan aku paham gitu supaya nanti tuh, jadi aku belajarnya tuh benar-benar meresap ke otak gitu loh Bu. Karena kan pasti kan itu kan ya muncul lah ya materi-materinya pas di tes akademiknya. Ya, jadi kayak sudah mencari tahu ya setidaknya apa saja yang diperlukan kalau misalkan mau mendaftar ke Taruni Angkatan Laut. Pilihan dua ini menurut hati Mbak Golda nih, Mbak Golda lebih condong ke mana? Taruni atau kedokteran? Kalau sekarang tuh udah nggak condong Bu, bener-bener di tengah-tengah gitu loh. Oh, bingung ya. Kalau dulu tuh masih kayak teman-teman, tapi pas ibu aku sama ayahku bilang nanti kalau udah jadi dokter bisa jadi daftar tentara tuh bisa gitu kan, ada pendaftarannya sendiri gitu. Itu jadi aku tuh bingung gitu Bu, maksudnya aku tuh apa yang di AL tuh jauh kan dari orang tua tuh, kayak pengen kayak kehidupan aku gimana jauh, benar-benar jauh dari orang tua. Terus di sana kan pendidikannya teratur ya Bu. Nah, kalau mahasiswa kan enggak kan Bu, kayak ngekos, terus mikirin semuanya, makan sendiri, cuci baju sendiri, terus mau makan di mana, jalan kemana. Kalau AL tuh setahu aku tuh kan udah diatur dari sana gitu loh, jadi makan udah diatur. Terus kalau mau jalan-jalan itu kan jalan-jalan ke mall, ke kafe-kafe itu biasanya pas hari weekend. Nah gitu kan, jadi kayak jadwalnya tuh teratur gitu kan. Nah, waktu itu tuh aku mikirnya kayak gitu, tapi pas udah dibilang nanti bisa loh habis jadi dokter, daftar tentara itu, jadi aku tuh bingung banget gitu loh di tengah-tengah itu. Kalau aku milih jadi dokter gitu Bu, kan berarti aku jadi mahasiswi nih, aku harus mikir makan, terus belum lagi nanti kalau aku punya temen-temen yang suka nongki-nongki gitu kan, malah jadwalnya jadi campur adul, nggak tertata gitu loh Bu. Itu sih yang aku bandingin di antara AL sama di kedokteran gitu Bu. Jadi sejauh ini ada dua opsi ya. Yang pertama Mbak Golda itu berpikiran untuk langsung ke tentara, Taruni Angkatan Laut itu. Lalu yang kedua bisa keduanya. Pertama menempuh kedokteran dulu, habis itu baru tentara. Iya. Ya. Dan kira-kira kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi ini apa Mbak? Kalau misal kelebihan dari Mbak Golda memilih yang tentara ini, Taruni Angkatan Laut. Kalau itu kelebihannya itu sih Bu, apa namanya, kalau tentara tuh kan 4 tahun ya, 4 tahun tuh kuliah terus langsung jadi tentara gitu. Tapi kalau kedokteran kan udah kuliahnya dulu 4 tahun kan, terus habis itu apa namanya tuh yang internship apa itu kan 1,5 tahun atau 2 tahun, 6 tahun, berarti tahun ke-7 atau tahun ke-8 aku baru jadi tentara kan Bu. Ya itu pun kalau keterima daftar terus keterima gitu. Kalau enggak nanti aku nggak bisa jadi tentara dong. Tentara kan aku pengen cita-cita dari itu tentara gitu Bu. Oh ya, itu berarti dari sisi positifnya ya pengen jadi tentara. Kalau negatifnya sendiri menurut Mbak Golda? Kalau negatifnya yang dibilang ibu aku sih, kalau jadi Taruni AL tuh kan
keras fisiknya, mentalnya gitu. Harus gini, harus gini, harus gini. Kalau masuk ke kedokteran ya juga keras sih, karena dokter kan susah ya Bu. Tapi kan tuh kita tuh tetap masih bisa nongki-nongki gitu sama teman-teman ya, walaupun taruhnya HL juga bisa. Tapi kalau sama kedokteran tuh kata ibu aku tuh lebih relax lah, kata ibu bilang, daripada kalau aku jadi taruh nih AL, katanya gitu. Kata ibu aku sih gitu. Ya, baik. Untuk opsi kedua ini, jadi kayak kedokteran dulu, setelah itu tentara. Kira-kira sisi positif yang menurut Mbak Golda yang Mbak Golda ketahui itu apa? Sisi positifnya ya itu sih, saya jadi tentara kan, jadi tentara. Terus dokter, jadi dua gitu loh Bu. Ya dibilang dokter ya dokter, dibilang tentara ya tentara. Jadi kan dokter tentara. Kalau cuma di L kan tentara gitu doang. Kalau dokter terus jadi tentara kan namanya aku dokter tapi dokter tentara gitu. Itu sih kelebihan yang menurut apa Bu, sisi positif ya? Sisi positif menurut aku. Jadi aku ya jadi dokter, ya aku jadi tentara gitu. Kalau negatifnya menurut Mbak Golda apa? Negatif kalau milih itu ya Bu, itu sih tadi kayak aku lama jadi tentaranya gitu. Sebenarnya tentara itu kan cita-cita aku dari kecil. Itu sih. Nah, Ibu tertarik di opsi kedua ini, yang kalau misalkan Mbak Golda, menurut saran Ibu dan Ayah Mbak Golda ini, yang dua-duanya bisa menjadi dokter, setelah itu tentara. Mbak Golda ini nggak pernah search nggak kalau misal untuk menjadi dokter ini, mendapatkan gelar dokter itu berapa lama dan tentara itu berapa lama? Itu kalau dokter kan namanya berarti 4 tambah 2, 6 tahun, berarti habis lulus SMA terus 6 tahun baru, atau paling cepat 5 tahun, 5 atau 6 tahun terus jadi dokter. Nah udah dapat gelar dokter baru bisa ikut pendaftaran yang jadi tentara itu nggak sampai 1 tahun pendidikannya Bu. Kalau tentara kan 4 tahun. Kalau itu tuh cuma berapa ya, aku lupa, intinya nggak sampai 1 tahun gitu. Buat dilatih, dididik gitu di pendidikan itu jadi tentara nggak sampai 1 tahun, terus pelantikan tentara. Nah, dari fisik dan kesiapan Mbak Golda sendiri, kira-kira apabila di opsi kedua ini, kira-kira bagaimana? Fisiknya kuat tidak? Nah aku tuh takutnya kalau udah masuk kedokteran nanti kan aku sibuk gitu. Terus nanti aku tuh malah jadi nggak pernah olahraga banget gitu loh Bu. Nah itu yang aku takutin tuh, aku takut aku sibuk terus aku nggak sempet menjaga fisik aku. Terus nanti pas mau daftar buat tentara itu fisik aku melemah gitu, karena kan aku nggak jadi tentara gitu. Kan aku cita-citanya jadi tentara gitu kan Bu. Dan Ibu mau bertanya nih, apabila permasalahan Mbak Golda dengan Ibu Mbak Golda ini, maksudnya permasalahan kayak Mbak Golda kan ingin menjadi tentara, tapi pahit-pahitnya nanti Mbak Golda harus tetap mengikuti kemauan Mbak Golda, kemauan Ibu Mbak Golda untuk menjadi dokter, itu bagaimana? Kalau misalkan pahit-pahitnya Mbak Golda harus menempuh pendidikan kedokteran. Iya, kalau sampai hidup kedokteran gitu ya, saya sih yakin saya tuh bisa survive gitu loh. Maksudnya nggak yang terus pindah juga, enggak. Masalah itu kan saya merasa saya tuh mampu gitu kan, buat pernikahannya itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa sih jadi dokter. Ya, mungkin sebelumnya ini ya Mbak Golda bisa mengisi action plan dulu, dua kemungkinan yang paling Mbak Golda mungkin untuk laksanakan. Yang tadi itu ya Bu. Iya, kalau plan pertama itu sih milih AL kan, jadi taruni, jadi AL. Plan kedua kedokteran dulu, terus nanti daftar tentara gitu kan Bu. Nah kalau AL itu kan sama aja kan Bu, ada plus minusnya. Ini juga ada. Ya, jadi pilihan pertama tetap ya Mbak Golda ingin menjadi taruni AAL ini.
Iya, karena kalau misalnya kedokteran dulu nih, nah, saya tuh nggak bisa menjamin diri aku buat tetap terjaga gitu fisiknya. Terus kalau misalnya aku cuma jadi dokter gitu, nggak jadi tentara kan, aku ada rasa kayak, "Loh, aku padahal cita-citaku tuh tentara loh pas kecil, kenapa aku malahan cuma dokter gitu?" Walaupun dokter sebenarnya lebih bagus juga ya Bu. Iya, ya. Lalu selanjutnya, karena ya tadi kita sudah tahu ya kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua. Untuk menyamakan persepsi ini, Mbak Golda kira-kira perlu nggak untuk berbicara kembali dengan kedua orang tua Mbak Golda untuk membicarakan kedua hal ini? Kayaknya perlu sih Bu. Soalnya kan gimana pun mereka orang tua aku ya Bu. Jadi harus tahu aku gitu, aku mau kemana, apa inginku. Menurut aku perlu sih Bu, perlu bicara lagi. Ya, jadi ada rencanakah setelah sesi konseling ini Mbak Golda akan berbicara dengan kedua orang tua Mbak Golda? Rencana sih ada, Ya. rencana pengen buat memperjelas aja gitu loh ke ayah sama ibu. Jadi bisa menemukan titik tengah ya nantinya. Oke. Baik. Ibu mau minta izin nih, kalau misalkan ibu menghubungi ibunya Mbak Golda, apakah diperbolehkan? Bisa sih Bu. Ya, ya. Berarti nanti ibu minta izin ya menghubungi ibu Mbak Golda terkait ini juga. Nanti juga bisa membicarakan dengan Mbak Golda terkait karir yang Mbak Golda inginkan. Jadi Mbak Golda kan sekarang masih kelas 11 nih, masih ada waktu 1 tahun lebih ya, karena ini kan baru mau UTS. Nah, nanti bisa dipikirkan lagi, bisa dibicarakan lagi dengan kedua orang tua Mbak Golda. Begitu? Ya. Iya sih Bu. Jadi nanti Mbak Golda setelah ini akan membicarakan terkait keinginan Mbak Golda dan rencana kecondongan kedua orang tua Mbak Golda ya, keinginan. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga terkait keinginan Mbak Golda, terus kelebihan Mbak Golda gitu. Kalau misalkan pilihan kedua yang diberatkan kedua orang tua Mbak Golda ini, yang pertama kedokteran, lalu setelah itu tentara. Mbak Golda jelaskan saja fisik Mbak Golda bagaimana, terus minat Mbak Golda, sekuat apa Mbak Golda ingin menjadi tentara, karena itu kan cita-cita dari kecil ya Mbak. Ya baik. Jadi oke, menurut data ini ya Ibu sudah bisa melihat gambaran secara keseluruhan tentang permasalahan Mbak Golda ya. Jadi alhamdulillah dari akademik dan sisi keuangan tidak ada masalah ya? Tidak ada Bu. Oh ya. Soalnya sih aman. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ditanya lagi enggak sih Bu. Ya. Nah, kesimpulan nih dari Mbak Golda dari mengikuti konseling dari awal sampai sekarang, karena waktu sudah mau menunjukkan 40-45 menit seperti kesepakatan kita di awal. Kesimpulannya aku tuh harus menyampaikan nih ke orang tua, karena kan omongannya tuh penting gitu Bu. Ya, terus aku menyampaikan kan, kalau pas yang omongan pertama aku cuma diem gitu, terus omongan kedua obrolan tuh aku juga cuma diem mendengarkan mereka ngasih saran, menyemangati, tapi aku tuh nggak ngomong gitu. Jadi aku tuh habis itu harus ngomong keinginan aku kayak sejelas-jelasnya ke ayah ibu aku, supaya mereka tuh juga tahu maksud aku gitu kan. Ya, dan keinginan Mbak Golda ya. Ya, jadi rencana Mbak Golda setelah ini akan membicarakan lebih lanjut dengan kedua orang tua Mbak Golda. Selanjutnya apa yang Mbak Golda rasakan setelah mengikuti konseling hari ini dengan Ibu? Ini sih Bu, saya jadi tahu rasa agak senang gitu. Maksudnya ternyata ya aku tuh kemarin cuma diem gitu. Jadi aku terbuka pikirannya. Aku kemarin nggak ngomong gitu. Cuma diem dengerin beliau ngomong, nanya sih cuma nanya, tapi kan aku nggak menyampaikan secara rinci seperti aku cerita ke ibu ini kan. Ya, baik.
Baik, selanjutnya Ibu mau ini ya, meminta Mbak Golda juga untuk mengisi ini. Jadi ini ada lembar untuk menilai kegiatan konseling hari ini, apa saja yang Mbak Golda rasakan. Bisa di-scan Mbak Golda bawa handphone? Bawa Bu. Ya. Udah muncul nih Bu. Iya. Boleh diisi. Oh ini ya Bu. Ya, perasaan apa yang Mbak Golda rasakan selama mengikuti kegiatan konseling. Baik. Udah Bu. Ya, terima kasih Mbak Golda. Iya Bu. Ya, selanjutnya lembar ini hasil setelah melaksanakan layanan konseling. Bisa diisi Mbak Golda, bisa tulis nama, kelas, permasalahannya. Udah Bu. Terima kasih Mbak Golda ya. Jadi sebelum Ibu akhiri ya, karena waktu sudah 45 menit, Ibu ingin mengapresiasi karena Mbak Golda sudah memiliki keinginan untuk membicarakan lagi dengan kedua orang tua Mbak Golda terkait keinginan Mbak Golda. Itu sudah sangat baik sekali ya Mbak Golda. Ibu harap dengan tindakan itu nanti Mbak Golda mendapatkan lebih baik kejelasan terkait karir yang Mbak Golda pilih selagi masih kelas 11 ini. Iya Bu. Ya baik. Ya mungkin sudah sesi konseling pada hari ini. Oh sebelumnya Ibu menghendaki untuk bertemu dengan Mbak Golda kembali untuk konseling lanjutan. Oh. Ya kira-kira Mbak Golda bisa hari apa? Kayak gini aja kali ya Bu. Pulang sekolah. Oh hari ini juga di hari yang sama. Berarti minggu depan ya Mbak Golda. Ya untuk minggu depan Ibu luang sih, bisa. Jadi sepulang sekolah juga ya. Iya Bu, biar enak gitu loh. Baik, berarti untuk konseling lanjutan kita laksanakan minggu depan di hari dan jam yang sama, begitu. Oke Bu. Lagi. Yaudah Bu. Makasih ya Bu. Ya. Yang mau mendengarkan masalah saya dan bagi saya. Ya, terima kasih juga Mbak Golda sudah mempercayakan Ibu untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Golda alami, gitu. Berarti minggu depan saya kesini lagi gitu ya Bu? Iya. Nanti bisa menghubungi dulu lewat WhatsApp juga seperti kemarin. Oh iya. Oke Bu, siap. Yaudah Bu. Iya. Makasih ya Bu. Iya. Ya, sebentar. Wah, Mbak Golda ya. Gimana dia? Silakan masuk, Mbak. Wah, mukanya cerah sekali. Silakan duduk. Nyaman mungkin. Ya, sudah nyaman? Sudah Bu. Ya, gimana kabarnya Mbak Golda? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, alhamdulillah baik. Kegiatannya apa, Mbak? Karena ini Aku sama aja sih kayak kemarin, cuma meskipun antara gitu. Ya. Jadi permasalahannya itu kemarin nih ya terkait karir ya, memiliki kebingungan antara taruni AAL dengan kedokteran. Jadi gimana Mbak setelah kemarin mengikuti konseling, apa yang Mbak Golda dapatkan sampai hari ini? Itu sih Bu, saya udah ngobrol sama ayah ibu aku, terus aku menyampaikan semuanya ke poin plus, poin negatifnya. Terus kalau keinginan aku tuh dari itu tuh tentara gitu. Terus kata orang tua aku, iya ayah ibu tuh yakin kamu tetap bakal bisa jadi tentara gitu kan, kayak di dokter gitu buat fisik gitu pasti kamu masih bisa mempertahankan gitu, terus buat nilai akademik juga pasti masih bisa gitu sih. Orang tua aku tuh yakin banget menyemangati aku buat pas aku tuh bisa di kedokteran gitu Bu, dan habis itu daftar tentara. Ya alhamdulillah ya kalau misalkan kedua orang tua Mbak Golda sudah itu bisa meyakinkan Mbak Golda, dan Mbak Golda yakin ingin mengambil itu.
Yakin sih Bu, soalnya orang tua aku tuh yakin banget aku bisa gitu. Itu sih Bu. Ya, dan ada nggak hambatan yang Mbak Golda alami selama menyampaikan itu ke kedua orang tua Mbak Golda? Hambatannya pas di awal sih, kayak aku tuh mau ngomong mulai dari mana gitu, terus habis itu aku tak menenangkan diri dulu, terus lancar sih habis itu. Oh ya, alhamdulillah ya Mbak Golda. Iya Bu. Ya, jadi sekarang sudah ditemukan ya titik terangnya. Bu. Dan sekarang sudah bisa fokus ya. Kalau dulu mungkin kalau misalkan udah tahu nih selanjutnya mau ke kedokteran, apa yang Mbak Golda lakukan? Iya sih, paling saya mempertahankan gerak aku tuh biar tetap aman, biar bisa ikut SNMPTN, kalau enggak ya SBMPTN gitu, ujian masuknya. Ya, alhamdulillah ya. Ibu doakan semoga lancar ya Mbak Golda. Semoga akademiknya selalu stabil, lalu persiapan ke perguruan tinggi juga mulus gitu ya. Iya Dan Bu, ke makasih. perguruan Amin, juga. amin, amin. Ya. Ya, Ibu mengucapkan ya sudah ya, berarti Ibu mengucapkan terima kasih kepada Mbak Golda sudah melaksanakan konseling, dan alhamdulillahnya solusi sudah ini ya, sudah tercapai ya, sudah ketemu ya. Semoga Mbak Golda ini ya lancar, bisa lancar sampai karir Mbak Golda. Jangan kalau misalkan ada apa-apa jangan sungkan untuk menghubungi Ibu ya. Iya Bu. Ya, kalau misalkan Siap. ya. Baik, mungkin sudah selesai ya Mbak Golda. Iya Bu, udah lega Bu, udah Iya. senang deh. Iya, baik. Terima kasih ya Mbak Golda sudah mempercayai Ibu, dan semoga kemarin juga Ibu sudah menghubungi kedua orang tua Mbak Golda, juga alhamdulillahnya sudah menemukan titik terang ya. Kedua orang tua Mbak Golda mendukung keinginan Mbak Golda untuk menjadi tentara, namun juga Mbak Golda bersedia ya untuk melanjutkan ke pendidikan kedokteran. Ya, baik. Mungkin sudah ya Mbak Golda kesini sama siapa? Sendiri sih Bu, abis ini langsung sendiri. pulang. Oh iya. Ya udah Bu. Iya. Ya Bu. Iya. Makasih Bu, saya pulang ya Bu. Iya, hati-hati Mbak Golda. Ya Bu. Baik, saya di sini Nifana Fitriana sebagai observer dari kegiatan konseling yang dilakukan oleh Mbak Herninda. Sejauh dalam pelaksanaan konseling, semuanya kurang lebih sudah baik, sudah Mbak Herninda sudah mampu untuk menjadi konselor yang baik, sudah bisa mengayomi dari Mbak Golda. Cuman di sini ada beberapa poin yang saya tuliskan. Yang pertama itu di beberapa tahap atau di beberapa kegiatan konseling yang sudah dilakukan tadi, ada pengucapan dari Mbak Herninda itu yang berlibat sehingga mungkin juga bisa mendistract dari Mbak Ninda sendiri. Kemudian tadi ada lembar inform consent-nya ketinggalan untuk diberikan kepada Mbak Golda. Kemudian waktu pelaksanaan konseling dari Mbak Ninda sendiri ini terlalu kelebihan, maksudnya tadi kan kita perjanjiannya 40 sampai 45 menit, sedangkan kenyataannya sampai 1 jam, tapi itu tidak menjadi masalah karena itu juga sebagai perumusan pemecahan masalah dari Mbak Golda sendiri. Kemudian mungkin waktunya lama juga ada di waktu di alternatif mencari alternatif penyelesaian masalah, karena menurut saya tadi Mbak Ninda sering pertanyaannya sering diulang oleh Mbak Ninda, jadi jawabannya pun juga sering diulang oleh Mbak Golda. Nah, untuk tadi di akhir di follow up itu Mbak Ninda tidak menegaskan tentang kelanjutan konselingnya atau enggak. Tadi kan Mbak Ninda hanya Mbak Golda udah tahu nih solusinya apa, tapi untuk kayak konfirmasi atau penegasan ulang tentang jadi atau tidaknya konseling belum dilakukan oleh Mbak Ninda. Tapi sejauh itu Mbak Ninda sudah melakukan konseling dengan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi praktikum konseling dengan pendekatan red factor dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.